Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 12. Setelah di episode kemarin On berhasil mencium kejahatan Yeonji, akankah On berhasil menemukan bukti itu teman-teman? Well, gak usah berlama-lama, langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah The Glory episode 12. Episode 11 ini dibuka dengan Buat yang bertemu dengannya untuk melaporkan pemantauan dirinya terkait Pason yang selalu pergi ke sebuah bangunan rumah duka. Yang ketika mereka pergi untuk melihat langsung bangunan itu, yang ternyata bangunan itu pun tempat mayat Meo divakum teman-teman. Dan setelah kejadian itu, terlihat On pun memberitahu Yijong tentang informasinya yang didapatnya itu. Dan setelah mereka membeli properti itu untuk bisa mengakses langsung ke bangunan itu, terlihat mereka pun berencana untuk memancing Yeonji datang ke klinik Yijong. Yang ternyata teman-teman, drama hipnotis Yeonji di klinik Yijong di episode kemarin adalah salah satu rencanaan untuk menggali fakta itu. 박연진을 내 병원으로 오게 할 수 있겠어요? 내가 100%로 만들어줄게. Di keesokan harinya terlihat Buat pun menemui Yeonji untuk memberinya profil Yijong yang diminta Yeonji kemarin. Yang rupa-rupanya di sini Buat sekarang pun bekerja untuk dua orang sekaligus teman-teman. Tapi bedanya ketika Buat bekerja untuk Yeonji karena terpaksa, sedangkan saat ia bekerja untuk si Eun, ia pun melakukan itu dengan tulus ingin membantu si Eun. Dan saat Yeonji mendatangi rumah sakit Jo untuk memantau langsung si Yijong, terlihat ia pun dikagetkan dengan kemunculan arwah Sohee yang bergentayangan di rumah sakit itu, yang membuat si Yeonji ketakutan dan pergi dari tempat itu. Sementara itu di kediaman Buyon yang masih gelisah mikirin ancaman Pakang, terlihat ia pun nekat mendatangi Pason di kantornya. Namun karena hubungan mereka itu sebagai tindakan yang ilegal ya teman-teman, terlihat Pason pun panik dan memperingati Buyon untuk jangan gegabah. Namun karena nih Buyon yang kesal dengan chatnya yang gak pernah diangkat, ia pun mengungkit uang yang sudah dikeluarkannya untuk Pason, yang membuat Pason sakit hati dan mengubah pertemanan mereka dengan sebuah hubungan kaki tangan. 공범은 있어도, 그치? 우리 나이에 친구가 어딨냐? Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan On yang mengirimkan sebuah flashdisk pada Jaejun. Dan pintarnya On di sini mengatasi Pak Chulun yang selalu mengganggunya. Ia pun mengadukan perbuatan Pak Chulun yang selalu memotret siswinya dengan pakaian bikini, yang membuat Jaejun marah karena ada foto Isol di flashdisk itu dan langsung tancap gas untuk mencari Pak Chulun. Bertepatan dengan On yang selalu mendapat perbuatan semena-mena dari Pak Chulun, dan gak berselang lama Jaejun pun datang yang langsung memberi Pak Chulun pelajaran. Di sini Mimin turut senang sih teman-teman ketika Pak Chulun mendapatkan ganjarannya. Lalu Shin pun menjawab bagaimana On mendapatkan flashdisk itu, yang ternyata On pun mendapatkan flashdisk itu dari teman si Chulun yang sudah risih dengan perbuatan Pak Chulun itu. Dan setelah terjadinya keributan itu, Doyoung yang sedang bekerja pun mendapat kabar keributan itu dan langsung menyuruh pengacaranya untuk datang. Di suatu toko baju terlihat Pakang yang mulai berubah pun menemani Buat belanja teman-teman. Dan saat Buat menyarankan Pakang untuk berhenti melakukan ancaman itu karena yang diancam seorang pembunuh yang telah membunuh dua orang. Dan yap, pastinya si Kang yang gak kenal takut pun riang dan langsung melancarkan aksinya untuk kembali menekan Buyon. Di malam harinya terlihat On pun bertemu dengan kawan preman sahabatnya. Di sini setelah On membayar dan membeli sebuah narkoboy, ia pun menegaskan narkoboy itu bukan untuknya. Yang kayaknya On pun akan memancing Sarah yang sudah kecanduan dengan narkoboy itu. Balik lagi ke masalah sekolah yang Jaejun buat. Terlihat Jaejun yang menurutnya masalah ini harus diperpanjang pun dibantah pengacara yang meminta damai. Ya karena emang si Jaejun ini bukan siapa-siapa dari siswa di sekolahan itu teman-teman. Gak lama terlihat Doyoung dan pengacaranya yang datang pun langsung menyetujui usulan damai itu. Dan singkatnya saat mereka akan pulang, Jaejun yang merasa ayah kandung dari Isol pun menanyakan Doyoung mengapa harus ikut campur permasalahan itu teman-teman. Meskipun awalnya di sini Doyoung mencoba sabar, namun karena si Jaejun terus-terusan ngelunjak kalau didiemin, ia pun kesal dan mereka pun gelut di parkiran itu.
Dan setelah Doyoung berhasil mengalahkan Jaejun, terlihat ia pun sedikit memperingati Jaejun untuk jangan melancang dan jangan ikut campur urusan rumah tangganya. 그러니까 가. Di keesokan harinya di rumah sakit ibu dari Yijong, terlihat ia pun mendapat pemberitahuan bahwa polisi akan menemuinya untuk menggugat pembekuan mayat Sohee itu. Dan sekilas Shin pun memperlihatkan bagaimana dulu ibu dari Sohee yang tidak terima dengan keputusan anaknya yang bunuh diri itu. Dan Pamon ayah dari Yijong yang melihatnya pun iba, dan dengan rahasia tanpa sepengetahuan polisi, pihak rumah sakit pun menyuruh bawahannya untuk memindahkan Sohee ke kapsul pendingin. Karena menurut Pamon ada yang janggal dan ada yang tidak beres dengan kasus itu. Beda aja ya teman-teman, kalau orang baik mah. 혼선징악이란 게 있으니까요. Dan Shin pun kembali memperlihatkan saat Bumon menemui Polrup itu, yang ternyata Polrup itu pun anak buah dari Pason yang ditugaskan untuk menggugat dan mengeluarkan Sohee dari pendingin itu. Dan singkat perdebatan, Bumon pun enggan mengeluarkan jasad Sohee dari pendingin itu, meskipun rumah sakitnya harus menerima sanksi karena itu. Dan dengan pendirian yang sama seperti suaminya dulu, ia pun akan tetap mempertahankan jasad itu untuk mengungkap kebenaran. Wih, mantap, merdeka. 이 친구의 억울함이 아니요. 위법 사항이 있다면 처벌받겠습니다. Sementara itu di kediaman Yeonji yang baru pulang dari kerjaannya, terlihat Doyoung yang akan membawa Yisol meninggalkan Yeonji pun dicegat Yeonji yang memaksa Doyoung untuk menceritakan permasalahan itu. Dan dengan rasa kecewanya pada Yeonji yang telah membohonginya selama 10 tahun, Doyoung pun menceritakan semuanya. Dan singkat pembicaraan itu, terlihat Doyoung pun menalak Yeonji di hari itu juga teman-teman. Dan untuk Yisol, ia pun akan membawa Yisol dan akan tetap menjadi ayahnya, yang membuat Yeonji diam dan jatuh menahan rasa sakit itu. 분명히 말하는데 우리가 남이 되더라도 예솔이 내 딸이야. Eits, gak berlaku terpuruk lama-lama buat Yeonji ya teman-teman. Gak lama terlihat ia pun mendapat telepon dari ibu teman Yisol, dan dengan kekuatan suap untuk mengeluarkan si Eun dari sekolahannya, si Eun di sekolahannya pun didemo ibu wali muridnya teman-teman. Dan Shin pun memperlihatkan penyebab Eun didemo wali muridnya itu, yang siapa lagi kalau bukan ibunya yang kampret yang meminta barang-barang pada ibu wali muridnya itu. Dan dengan kesal, Eun pun marah dan mendatangi ibunya yang rela menghancurkan anaknya demi seekor uang. 생방신년이랑 편은 먹지 말았어야지. 아끼느라 택도 안 뗐어. Yang lebih parahnya di sini teman-teman, ketika Eun berbicara panjang lebar mengenai ibunya yang rela lebih memihak penghancur hidupnya alias si Yeonji melayankan dirinya, tapi karena nih si ibu udah gak punya perasaan alias bisa disebut dengan budak, ia pun lebih memilih melindungi barang-barangnya itu, yang membuat si Eun sakit hati dan nangis sejadi-jadinya. Namun saat Eun meluapkan rasa sesalnya di mobilnya itu, Jaejun pun datang dan langsung mempertanyakan Doyoung yang bisa sampai di sekolahan dan menjadi wali murid Yisol. Namun karena kondisi Eun yang masih bersedih, ia pun enggan berbicara. Yang untungnya Yijong pun datang di saat yang tepat dan menyelamatkan si Eun dari si Jaejun. 차가 좋아서 이 정도지 까딱하면 칠 뻔했잖아요. 야! Di keesokan harinya di gereja Sarah, terlihat Eun pun datang dan buat yang melihatnya pun langsung melaporkannya pada Yeonji. Emang udah direncanain teman-teman. Di sini terlihat tujuan Eun mendatangi gereja itu pun untuk melancarkan rencananya pada Sarah. Dan setelah Eun memancing Sarah dengan narkobonya itu yang membuat Sarah pengen, lalu Shin pun beralih memperlihatkan acara ibadah itu telah dimulai. Dan saat Eun menjalankan rencananya dengan menyiarkan dan membagikan rekaman Sarah yang sudah dijebaknya, seketika orang-orang di gereja itu pun pada keluar dan menuju tempat Sarah berada. Bertepatan dengan Sarah yang sedang terbang dan menikmati ilusinya, seketika ia pun langsung didatangi para umatnya yang langsung mengerubunginya untuk memotret momen itu. Juga terlihat Yeonji yang diberitahu buat pun datang ke tempat itu dan langsung paham bahwa Eun di balik semua kekacauan itu.
Namun saat Yeonji menganggap hal yang dilakukan Eun itu sia-sia karena Sarah masih bisa bebas, Eun pun mengiyakan hal itu. Namun saat Eun membalikannya dengan menunjukkan sebuah website berisi kejahatan Yeonji, Yeonji pun hanya bisa tercengang. 살인이고 초범도 아니잖아. 사라는 금방 나와도 너는 못 나와. Dan episode 12 ditutup dengan begitu menegangkan. Well, seperti apakah nanti kelanjutan filmnya? Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. Mimin Rizal undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, terima kasih, dan jangan lupa bersyukur.